Pemerintah Cina akhirnya ikut buka suara soal polemik proyek WUS, terlebih saat ini di Indonesia, utang proyek WUS mencapai 160 triliun rupiah yang menjadi sorotan publik, lantaran enggan dibayar Menteri Keuangan Purbayayudi menggunakan dana APBN. Lantas beginilah respons pemerintah Cina. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah Cina menyebut proyek WUS tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, namun pemerintah Cina meminta agar juga meninjau manfaat bagi publik. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin 20 Oktober. Respons itu disampaikan seusai pemerintah Indonesia meminta agar ada perundingan restrukturisasi utang dengan Cina terkait proyek WUS. Guo Jiakun mengatakan pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Ia juga menyebut otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat. Adapun koordinasi itu untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil. Pihaknya juga menyebut Cina siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian WUS yang berkualitas tinggi. Guo Jiakun menyebut kereta cepat itu sudah 2 tahun resmi beroperasi. Dalam periode tersebut, WUS dinilai beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku heran persoalan utang kereta cepat Indonesia-China KCIC atau WUS menjadi polemik alias perdebatan publik. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, Luhut yang kala itu menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan tak pernah ada permintaan agar utang kereta cepat dilunasi dengan menggunakan dana dari APBN. Menurutnya persoalan tersebut hanya tinggal proses restrukturisasi. Luhut juga meluruskan kekhawatiran soal Indonesia tak terancam oleh China akibat utang proyek WUS yang membengkak. Menurutnya, isu Indonesia akan menukar diri dengan Laut China Selatan tidak benar. Meski demikian, Luhut tak menampik proyek KCIC memang bermasalah sejak awal. Saya dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita bus akan diganti dengan South China Sea gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu. Terkait kisruh proyek kereta cepat dan pernyataan Luhut ini, Bosman Mardigu pun menanggapi. Ada pertanyaan sederhana, kalau sudah tahu barang busuk, kenapa diterima dan dilanjutkan? Bahkan dibangga-banggakan. Hal ini membuat netizen sang Raja Julid itu bertanya-tanya, apa motif dibalik melanjutkan barang busuk tersebut? Kita diskusi barang busuk kebanggaan sang mantan. Masyarakat semua sudah tahu masalah WUS sumbernya ada pada pimpinan lama sang mantan dan sang opung penasehat spiritual yang mana dulu merupakan menteri segala urusan. Masalah WUS adalah akibat dari kebijakan yang salah ditambah dengan dugaan kuat adanya rekayasa markup pada proyek tersebut yang menurut netizen merupakan keahlian penasihat spiritualnya tersebut. Berdasarkan ahli konspirasi netizen yang punya banyak info bahwa sang mantan penguasa lama itu juga memiliki hubungan historis di mana sejarah awal menaikkan posisi sang mantan untuk menjadi presiden adalah untuk menjadi boneka mainannya Tiongkok dengan para oligarki, dengan peran sang menteri segala urusan di mana dia sebagai eksekutor lapangannya. Dan sejak saat itu masuklah penjajahan gaya lama di Indonesia. Tiongkok itu adalah Daendelsnya kalau ini diandaikan. Oke, saya Daendels dan saya mau klarifikasi. Gue udah bayar ya bangsat, gue udah bayar. Bisa-bisa di sejarah gue ditulis melakukan kerja paksa apa-apaan. Emang pada dasarnya orang-orang lu aja yang korup. Gue udah bayar. Itu semua pekerja udah gue bayar. Emang lu pikir gue miskin apa ya?
bisa-bisa gue difitnah. Dan kita sudah tahu siapa itu bupatinya dan siapa itu pebisiknya. Sesungguhnya kasus WUS ini merupakan kasus kecil di antara ratusan kasus yang menimbulkan masalah di negeri ini karena kebijakan sang mantan. Dan untungnya sekarang dengan sigap Pak Prabowo mulai secara perlahan menunjukkan kenegarawanan. Pertama adalah ubah Kementerian Keuangan dari kaki tangan asing ke koboi keuangan, Pak Purbaya. PR Pak Purbaya banyak karena masih banyak dosa masa lalu di balik jualan kedaulatan negara yang dilakukan sang mantan yang aslinya itu sangat mengerikan karena mampu mengatur dan mengendalikan semua pejabat negara termasuk DPR yang manut nurut bagai kerbau dicocok hidung. Kembali ke WUS. Proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun Jokowi dan Opung justru membatalkan kerjasama dengan Jepang dan berpaling ke Tiongkok dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4% per tahun. Sehingga beban utang proyek itu terus menumpuk. Setiap tahun bunga hutang kereta cepat mencapai 2 triliun. Sementara pendapatan tiket maksimal hanya 1,5 triliun. Jadi secara operasional merugi. Itu hanya bunga tok nggak kebayar, belum pokok. Jadi sampai kiamat nggak akan terbayar hutang itu. Untuk itu netizen satu suara mendukung langkah Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menolak agar proyek kereta cepat WUS dibiayai oleh APBN. Walaupun imbasnya ke KAI yang kena, namun masyarakat sebenarnya itu pengen menghukum biang keroknya, penyebabnya yang tidak bertanggung jawab sejauh ini. Namun Indonesia beresiko menjadi seperti Sri Lanka. Apa itu? Kalau Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut, di mana kita tahu kasus Sri Lanka adalah Sri Lanka kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi hutang kepada Tiongkok. Jebakan hutang Tiongkok itu membuat pelabuhan Hambantota, pelabuhan di Sri Lanka, sekarang dijadikan pangkalan militer Tiongkok karena hutang di tahun 2017 oleh pemerintah Sri Lanka. Pelabuhan Hambantota adalah pelabuhan di Sri Lanka yang kerap jadi sorotan dunia internasional karena kerap dikaitkan dengan tudingan jebakan hutang atau debt trap-nya Tiongkok. Pelabuhan Hambantota yang semula dirancang sebagai pusat strategis jalur pelayaran global, kini justru menjadi lambang dari salah urus keuangan dan dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Sri Lanka saat itu, Mahinda Rajapaksa, beserta keluarganya. Rajapaksa sendiri akhirnya digulingkan dari kekuasaan melalui gerakan rakyat pada tahun 2022. Pembangunan pelabuhan Hambantota dibiayai oleh pinjaman komersial dari Tiongkok, namun beberapa tahun setelah diresmikan, disewakan kembali kepada pihak perusahaan Tiongkok sebagai bagian dari upaya melunasi utang yang menumpuk. Bahasa Opung adalah di-restructure, padahal bahasa sederhananya adalah diambil balik Tiongkok. Untuk diketahui saja, pelabuhan Hambantota bukan disita oleh Tiongkok karena macetnya pembayaran utang, melainkan dipaksa disewakan ke perusahaan Tiongkok agar Sri Lanka bisa menyicil pinjamannya. Mirip dengan apa yang akan terjadi dengan WUS. Jadi ada perusahaan Tiongkok, yaitu China Merchant Port Holding Company atau CM Port, membayar ke pemerintah Sri Lanka sebesar 1,12 miliar dolar untuk bisa mengoperasikan pelabuhan laut dalam Hambantota. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada Juli 2017, CM Port bisa mengelola pelabuhan itu selama 99 tahun dan akan digunakan untuk mengurangi utang pemerintah Sri Lanka kepada Tiongkok. Dan ini merupakan kasus pelabuhan di Sri Lanka. Intinya ke depan, sang mantan jangan dibiarkan lolos atau kita jangan terbiasa membiarkan yang bersalah itu dimaafkan. Itu berbahaya. Sekalipun agak lambat, namun kita perlu mengapresiasi Presiden Prabowo yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka, pembatalan status PSN, proyek PIK 2, dan lain sebagainya. Netizen sekarang mendesak agar kasus dugaan markup kasus WUS harus diselidiki secara hukum, juga IKN yang katanya nggak pakai APBN, tapi malah pakai APBN. Untuk itu kita tunggu sehebat apa sang mantan untuk ngeles, untuk pasukan termulnya bergerak, dan tim buzzernya bekerja.